Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Ya. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Ada. Cinta kemana dia? Tidak masuk ya? Katanya tadi nge-WA orang tuanya katanya dia sakit ya? Ya, sakit perut ya. Jadi anak-anak harus menjaga kesehatan. Hati-hati kalau makan ya, jangan sampai sakit perut ya. Masih semangat belajar ya hari ini? Masih. Ya. Coba sekarang sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Bintang? Ya, silakan Bintang. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bintang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita nyanyi dulu nge. Menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu nasional. Oke, Garuda Pancasila. Yang keras ya, sampai tepuk tangan. Sekali lagi ya. Oke ya, jadi kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa yang tahu makna dari lagu Garuda Pancasila? Ada yang tahu? Ah? Kita harus menaati 5 dasar negara. 5 dasar negara apa saja? Coba yang pertama, Widi ingat? 1, ketuhanan. Bagus. Yang kedua, coba Dwi Puspita. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, bagus. Kemudian untuk yang ketiga, Satria. Ketiga, persatuan. Iya. Kemudian yang keempat, apa Ria? Rakyat dan dipimpin oleh hikmat kesinkan dalam penciptaan perwakilan. Iya. Dan yang kelima adalah apa Melisa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Jadi 5 dasar negara yang harus kita ingat ya. Nah itu ya. Dan harus kita terapkan nilai-nilainya. Kalau kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kita harus saling apa dengan teman? Saling tolong, saling harga, saling apa lagi? Hormati. Begitu juga dengan sila yang pertama, kita harus menghormati orang yang bagaimana? Berbeda agama. Berbeda agama.
mengizinkan teman kita untuk bersembahyang sesuai dengan agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing. Nah, itulah makna dari lagu Garuda Pancasila. Oke. Baik, selanjutnya kita ke PPK dulu ya. Yuk berdiri semuanya ya. Lagu PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Pelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang apa, Nana? Organ gerak Hewan dan ya, masih ingat apa saja organ gerak hewan dan manusia terdiri dari organ gerak apa? otot dan tulang. Iya, otot dan tulang, pasif dan aktif. Masih ingat tepuk organ geraknya? Masih. Coba ya. Tepuk organ gerak. Gerak pasif, gerak aktif, tulang otot, lompat-lompat, yes. Ya, jadi ada dua organ gerak, yaitu ada organ gerak aktif dan ada organ gerak pasif. Yang pasif adalah Tulang. Kemudian yang aktif adalah Otot. Jadi tulang tidak bisa bergerak ya, karena harus dibantu oleh Otot. itu ya. Nah, selanjutnya, kemarin juga kita membahas tentang mengidentifikasi ide pokok. Nah, bagaimana cara anak-anak mengetahui bacaan atau cerita yang telah dibaca? Bagaimana caranya mengetahui isi bacaan atau cerita yang telah dibaca? Dengan cara Dengan cara dipahami, tidak hanya sekedar Baca. tapi memahami apa sih isi dari bacaan tersebut. Sebut. Jadi membaca dengan cermat dan teliti. Nah, itu ya. Kemudian, masih ingatkah bagaimana menentukan gagasan pokok pada suatu paragraf? Masih ingat? Masih ya? Nah, yang pertama membaca dengan cermat dan teliti. Yang kedua, memahami bacaan tersebut. memahami isi bacaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menentukan ide kalimat utama atau ide pokoknya. Ya, itu yang dicari adalah ide kalimat utama dan ide pokoknya bisa berada di mana? Di awal, di tengah, dan di akhir. Kalau yang ide pokoknya kalimat utamanya berada di awal disebut dengan kalau di akhir namanya. Nah, kalimat yang lain merupakan kalimat pendukung. Diingatkan, ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama apa? Bintang, baca yang keras, Bintang. Setelah membaca sebuah paragraf yang ditampilkan melalui media PowerPoint, siswa dapat menganalisis ide pokok dari suatu paragraf dengan yang nomor 2. Coba ayo dibaca ayo. Dengan membaca sebuah paragraf yang terdapat di LKPD, siswa dapat menentukan ide pokok dari setiap bacaan dengan. Oke, yang ketiga apa? Widi yang keras, Widi. melalui kegiatan penugasan Siswa dapat
mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan benar. Iya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana kita masih berada di tema 1 ya, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran kedua, muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia, organ gerak hewan. Jadi di sini kita fokus pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sana Ibu memiliki sebuah paragraf, bisa dilihat? Oke, bisa dilihat dengan baik. Oke, siapa mau membaca? Awin? Siapa bisa membaca? Siapa bisa membaca? Awin ya? Oke, Awin baca yang keras paragraf Ibu yang ada di depan. Yang keras, yuk. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Ya, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Dapatkah anak-anak mengetahui isi dari paragraf tersebut? Ya, tentang apa itu? Paragrafnya tentang ikan. Ya, katanya memiliki sistem gerak yang unik. Dapatkah anak-anak menemukan ide pokok dalam paragraf tersebut? Yang mana ide pokoknya? Memiliki sistem gerak yang unik. Ya, coba Widi yang keras. Ikan, ide pokoknya adalah? Memiliki sistem gerak yang unik. Iya, itu merupakan ide pokok dari paragraf di depan. Dan kalimat yang lain merupakan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Di sana ada berapa kalimat anak-anak? Ada berapa kalimat di sana? 3. Siapa bilang berapa? Iya, ada 3 kalimat di sana ya. Setiap ada titik memulai kalimat baru. Ada titik kalimat baru. Berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 kalimat. 1 kalimat utama atau ide pokok berada di awal kalimat yang tadi kalian sebutkan. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Itulah ide pokoknya atau kalimat utamanya. Dan yang lain 2 kalimat di bawahnya merupakan kalimat penjelas. Ya. Oke, untuk menambah pemahaman kalian. Oke, sekarang simak video berikut ini. Oke, sebelum menyimak video, Ibu akan membagikan anak-anak kelompok dulu ya. Nah, untuk kelompok 1 seperti biasa di sana ada Kensi. Untuk kelompok 1 ada Kensi, Satria, Mila, Bintang, dan Cinta Anak Masuk ya. Oke, berempat di sana. Kemudian kelompok 2 Cynthia, Widi, Arya, Melisa, dan Sri Wegawati. Dan kelompok 3, kemarin kelompok apa sih kelompok 3-nya? Kelinci ya, Dwi Puspita, Ita, Ari, Suryawinaya, dan Ayu. Untuk kelompok 2 adalah kelompok ayam, petok-petok, dan kelompok 1 adalah kupu-kupu. Oke ya. Oke, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nah, nanti kalian akan di dalam LKPD ini ada sebuah paragraf, sebuah cerita, nanti kalian mencari ide pokoknya. Ya. Di sana dicari. Biarkan dulu. Nah. Dan sekarang sebelum kita lanjut mengerjakan LKPD, nah, perhatikan dulu video yang akan Ibu tampilkan. Simak dengan baik ya. Di bawah ini adalah contoh dari sebuah paragraf. Di dalam Sana ada paragraf. terdapat kalimat utama dari beberapa kalimat penambah. Ada kalimat Apa penambah. sih kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok
dan menjadi dasar untuk mengembangkan Sebuah paragraf. paragraf. Ya. Sedangkan kalimat Kalimat pengembang pengembang adalah kalimat yang berisi informasi tambahan yang untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan dalam kalimat utama. Nah, itu pengembang atau penjelas. Hanya terdapat satu kalimat utama. Hanya ada satu kalimat utama, ya. Pengembang. Nah, yang lain kalimat pengembang, ya. Nah, berdasarkan Nah, letak kalimat utama. paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, Deduktif, paragraf induktif, induktif, dan paragraf campuran. campuran. Paragraf deduktif, kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran, letak kalimat utamanya di Nah, awal ingat kalimat dan campuran ada di awal, di akhir Jadi, paragraf. ada 3 jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Contoh paragraf yang tadi ya. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Dari paragraf ini kita bisa menemukan kalimat utamanya, yaitu ikan memiliki sistem gerak yang unik. Kalimat ini terletak di awal paragraf, sehingga paragraf ini adalah paragraf deduktif. Nah, berarti itu kalimat paragraf deduktif. Dari sebuah kalimat utama, Utama, kita baru bisa menentukan ide pokok. pokoknya. Apa itu Sama atau ide pokok? Ide pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, paragraf itu adalah pengembangan dari ide pokok. Ide pokok memiliki nama lain, yaitu gagasan pokok. Sama itu ya, kalimat utama. Kita lihat di paragraf yang tadi ya. Dari paragraf yang tadi, kita sudah menemukan kalimat utamanya, Nah, ini ya. yaitu Ikan memiliki memiliki sistem gerak yang unik. Nah, itu ide kalimat pokoknya utamanya. adalah sistem gerak ikan yang unik. Nah, ide pokoknya adalah sistem gerak ikan yang Apakah kamu sudah memahami? Kalimat Oke, utamanya kita itu. lanjutkan materi. Nah, anak-anak, Nah, cara ini menentukan. adalah cara untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, kita harus membaca paragrafnya secara runtut dari awal sampai akhir. Setelah itu, kita dapat menentukan kalimat utamanya. Biasanya, kalimat utama terletak di awal paragraf. Ketika kita sudah menemukan kalimat utama, barulah kita dapat menentukan ide pokoknya. Nah, anak-anak, kalau misalnya ini kita balik, nah, akhirnya beginilah cara membuat paragraf. Yang pertama, anak-anak menentukan ide pokok. Setelah itu, kalian membuat kalimat utama dan kalimat-kalimat pengembangnya. Setelah itu, kalian susun dan jadilah sebuah paragraf yang Ya. padu. Buat kalimat Mari ide kita pokok, membuat bersama-sama. kalimat utama, membuat kalimat pengembang. Nah, di sini Miss Chelsea memiliki ide pokok sistem Sistem gerak gerak ikan ikan yang yang unik. unik. Kita akan membuat kalimat utama dan kalimat pengembangnya ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah itu kita susun kalimat ini menjadi satu kesatuan, membentuk sebuah paragraf. Kalimat utamanya bisa kita letakkan di awal, di akhir, atau di awal dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Nah, ini adalah paragraf yang Nah, sudah itu kita buat. paragrafnya ya. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain.
Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah air. Nah, anak-anak, mudah bukan? Nah, bagaimana? Bisa ya? Bisa. Oke, jadi seperti itu ya caranya menentukan sebuah ide pokok ya. Jadi ide pokok ada di kalimat utama. Tapi kalimat utama belum tentu ada di depan. Bisa ada di depan, bisa ada di belakang, bisa juga ada di tengah gitu ya. Nah, sekarang silahkan kalian buka LKPD-nya. Nah, di sana ada sebuah wacana, ada 3 paragraf di sana ya. Silahkan kalian cari ide pokok di setiap paragrafnya. Di sana ikuti petunjuknya. Ya, tinggal ditulis saja. Ingat diisi nama. Di sana nama kalian. Nah, ya, silahkan didiskusikan. Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti tentang LKPD-nya? Sudah? Oke, silahkan dikerjakan. Yuk. Kalau ada yang belum dipahami, tanyakan pada ibu. Oke? Yuk, silahkan. Ingat diisi nama kelompoknya. Ayo. Nah. Oke, dibaca dulu dengan baik wacananya. Kemudian tentukan kalimat utamanya dan lanjut ide pokok. Bisa ya? Bisa? Oh, ada yang baca, ada yang tulis. Ayo Bintang baca. Sudah?
Baru dapat. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah, sekarang presentasikan jawabanmu di depan, ye. Oke, dari kelompok siapa yang sudah? Kelompok 1 sudah selesai. Oke, silakan siapa mau presentasi di depan? Bentar ya. Ya, silakan Nila. Yang lain dengarkan. Jawaban. Oke, yang pertama. Kemudian paragraf kedua.
begitu lanjut ke penahan dulu buat kelompok 1. Oke, sekarang kelompok siapa mau maju ya? Kelompok 3. Kelompok kelinci. Baca yang keras ya. Yang lain dengarkan dan tanggapi ya. Saya dari kelompok kelinci akan mempresentasikan hasil dari jawaban kelompok kami. Ide pokok paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Paragraf ketiga, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Kesimpulannya, dari ketiga paragraf tersebut, kalimat utamanya berada di awal paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi semuanya sudah presentasi ya. Nah, sudah bisa menentukan kalimat utama dan ide pokok dari setiap paragraf yang sudah dibaca. Oke. Gimana? Ada yang belum mengerti? Sudah paham? Sudah. Paham? Sudah. Nah, jadi dapat disimpulkan pembelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesianya. Coba apa yang dipelajari hari ini? Melisa, baca yang keras. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Melisa. Ya, itu ya. Tadi kalian sudah mencari ide pokok, sudah mengerti kan? Sudah. Baik, untuk menambah pemahaman kalian, hari ini Ibu akan memberikan soal teks. Ya, untuk bukunya silakan ditutup, keluarkan alat tulisnya. Oke. Sini ada 10 soal. Silakan dijawab. Bisa Nana tulis jawabannya di bawahnya ya Nana ya. Di bawahnya ditulis. Sudah semua? Si nama dan nomor ya. Ini bertanya di bawahnya tulis ininya, di bawahnya tulis. Udah semuanya sudah. Di bawahnya tulis jawabannya nomor 1 sampai nomor 10. Sudah? Sudah ya? Sudah. Silakan kembali. Nah, sudah ya. Gimana? Bisa jawabnya? Bisa. Oke, bisa. Ya, sudah bisa jawab? Bisa. Oke, untuk yang pertama tadi mencari ide pokok. Paragraf kalimat utamanya yang berada di awal paragraf disebut paragraf apa? Deduktif. Ya, betul. Kemudian yang kedua, paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir adalah paragraf Induktif. Dan nomor 3, kalian juga sudah menjawab di sana. Tentukan ide pokok dalam paragraf dari paragraf yang sudah ada di sana. Ya, kalian sudah menjawab dengan benar ya. Di sana ada 10 soal. Baik. Setelah Ibu nilai, nah
Nah, semuanya sudah mendapatkan nilai yang bagus ya. Berarti anak-anak sudah paham dengan apa yang Ibu yang kalian pelajari hari ini. Baik, sekarang kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Iya, bagus ya. Pertanyaan dulu buat semuanya. Semuanya nilainya sudah mencapai KKM ya. Oke, jadi nanti pengayaan Ibu akan tambah lagi wacana-wacana yang perlu kalian cari ide pokoknya ya. Dan cari kalimat utamanya. Oke. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Mencari ide pokok. Mencari ide pokok dalam sebuah paragraf. Bagaimana, senang hari ini pelajarannya? Senang. Senang mengikuti pelajaran hari ini? Senang. Ada yang sulit tidak? Tidak. Oke, bagus ya. Oke, untuk PR nanti kalian kerjakan tabel yang ada pada buku tema 1 di halaman 17. Di sana kalian coba mengembangkan sebuah paragraf dari sebuah ide pokok ya. Mengembangkan sebuah paragraf. Baik, nah untuk mengakhiri pelajaran hari ini, sekarang kita bernyanyi lagu daerah dulu, oke? Oke, menyanyi lagu daerah. Juru pencar, bisa? Bisa. Tepuk tangan ya. Juru Tadi lagu daerah tentang juru pencar. Tahu anak-anak juru pencar itu apa? Juru pencar. Apa ada juru pencar? Nelayan. Jadi nelayan adalah pekerjaannya orang-orang yang berada di pesisir pantai. Juru pencar artinya orang yang menangkap ikan. Ke juru pencar. Baiklah, untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Kita sebelum kita selesai pulang, sebaiknya kita berdoa agar anak-anak sampai di rumah dengan keadaan yang selamat. Siapa mau memimpin doa, Pak Dok? Oke, Ari, silakan. Berdiri. Doa mulai. Doa. Langsung itu Dok, ayo.